Menuntut ilmu agama ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi menuntut ilmu agama ya tidak diwajibkan atau tidak mewajibkan bagi orang yang menghadiri harus menjadi ulama, tidak. Namun dia memiliki keutamaan dari sisi pahala. Karena toh kehidupan kita di dunia ini sementara. Yang kita bawa mati adalah pahala-pahala tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran ya, dalam ayat pendek dalam juz 30 yang sering dibaca oleh imam dalam surah Az-Zalzalah itu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, biji yang paling kecil ya daripada kebaikan, yarahu, dia akan lihat, dia akan saksikan kelak di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan meskipun sebesar biji dzarrah, maka akan dia lihat nanti kelak di akhirat. Maka alangkah senangnya kita ketika kita mendapati hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Di antaranya hadis sering kami sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, kemudian Imam Abu Nuaim dalam Hilyah ya, di dalam Auliyatul Auliya ya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid gitu, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada yang dia inginkan melainkan untuk mempelajari kebaikan, kana lahu ka ajril haji, maka baginya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Mungkin untuk menunaikan ibadah haji butuh biaya Pak, tidak semua kita mampu. Kalaupun mampu sekarang menunggu bertahun-tahun, apalagi haji reguler Pak, saya dengar sampai 20 tahun ya, 15 tahun, luar biasa. Ini ada amalan yang gampang ya, tinggal semangat saja kita ya, insya Allah pahalanya menyerupai itu gitu. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji ya, balasannya surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang benar ya, haji yang berbekas pada orang yang menunaikannya sehingga menciptakan sosok yang bertakwa kepada Allah, tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi menuntut ilmu ini Rasul mengatakan orang yang pergi ke masjid ya, kana lahu ka ajril hajj, maka baginya itu seperti ya pahala orang yang haji ya, menunaikan ibadah haji, taman hajatuh, sempurna ya hajinya gitu. Dan ada hadis ini disahihkan oleh para ulama kita. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, bahkan malaikat itu ada malaikat khusus ya, yang Allah utus untuk meninjau ya, memonitor ya orang-orang yang duduk di majelis ilmu ya. Ya kan, innal malaikata la tadau ajnihatahum ridwan li talibil ilm ya. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya. Ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama, apa maksud malaikat ya membentangkan sayap-sayapnya. Di antaranya adalah untuk ya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Namun yang ruginya Pak, ada juga teman ya, rumah dekat dengan masjid tapi nggak datang. Rugi bukan orang lain Pak, kita sendiri. Ya barang siapa yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya Pak, bukan untuk orang lain gitu. Jadi kalau seandainya kita pingin amalan kita bertambah kelak di akhirat itu, karena memang dunia ini ya akan kita tinggalkan meskipun banyak harta kita. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaqulu abdi, hambaku mengatakan, mali hartaku walaysa lahu min mali illa thalathah. Harta manusia itu enggak ada, cuman hakikatnya cuma ada 3 gitu ya. Ma akala fa'afna, apa yang dia makan maka itu akan menjadi sirna, menjadi kotoran gitu. Iya Pak, sebanyak-banyak harta kita, walaupun kita miliuner ya, miliarder ya, seorang konglomerat Pak, iya, apa yang kita makan ujung-ujungnya jadi kotoran Pak. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dia pakai ini maka akan luntur ya, akan
rusak, akan lapuk gitu. Wa ma tasaddaqa bihi ya fa'aqna, apa yang dia sedekahkan ya, apa yang diamalkan untuk akhiratnya faqatana, itulah yang akan kekal. Wa ma siwa dzalika fazahib wa taruku linnas, apa yang selain 3 itu fazahibun, dia akan hilang, pergi. Wa tariku linnas, atau dia tinggalkan, dia wariskan untuk anak-anaknya. Terkadang anaknya menjadi bertengkar. Bahkan tidak jarang kita dengar berita gara-gara harta warisan orang ribut bahkan sampai bertumpah darah. Ya karena dunia. Kemudian dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah pun mengatakan tatba'ul mayyita thalathah, ada 3 yang mengikuti mayit kalau sudah meninggal ya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, 2 akan kembali, yang 1 saja yang menemani mayit. Apa yang kembali itu Pak? Ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya. Ya kan? Itu akan meninggalkannya. Apa yang akan senantiasa menemaninya? Ya, amaluhu. Wa wahidun amaluhu, yang 1 yang akan selalu menemani adalah amal. Inilah amal kita Pak ya. Asalkan kita ikhlas ya, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang. Maka untuk itu kita butuh ya semangat Pak ya, spirit ya. Meskipun sudah berusia ya tidak muda lagi gitu Pak ya, sudah lanjut usia, maka kita jadikan sisa-sisa waktu kita untuk meraup pahala di sisi Allah. Ya kan, di antara pahala itu adalah menghadiri majelis ilmu. Walaupun kita nggak akan jadi ulama lagi, Pak ya, bukan itu ya. Kalau seandainya Allah berikan ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak ya, tentu yang minimal kita lakukan adalah ngalap berkah, tabarruk dengan menghadiri majelis ilmu. Banyak orang sekarang salah tempat tabarruknya, ke kuburan keramat ya, ke pohon-pohon keramat gitu ya. Padahal ada tabarruk yang luar biasa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa itu Pak? Tabarruk di majelis ilmu, mencari berkah dalam majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita mengucapkan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga disampaikan kepada rasulnya yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, merupakan ringkasan penjelasan dari kitab Tauhid yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu kita masih ya membaca atau menjelaskan seputaran masalah takut kepada kesyirikan. Ada 2 dalil kemarin. Yang pertama surah An-Nisa ayat 48 dan 116, kemudian surah Ibrahim ayat 35 gitu. Kemudian beliau melanjutkan, qala syarih hafizahullahu taala, munasabatul ayataini lil bab, ya, kesesuaian atau korelasi antara 2 ayat ini dengan atau terhadap bab yang kita bahas, yaitu bab tentang takut dari perbuatan syirik. Apa kesesuaiannya gitu ya? Apa munasabahnya? Apa korelasinya? Kata beliau, annal ayatul ula tadullu ala anna syirka a'dhamu dzunub, ya. Ayat yang pertama sesungguhnya menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang mati yang membawa dosa syirik besar. Ini menunjukkan, kata beliau, ya kan, ala anna syirka a'dhamu dzunub, menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Li'anna man mata alaih, karena sesungguhnya siapa saja yang mati, yang meninggal di atas kesyirikan besar, syirik besar tersebut dan tidak bertobat, la yughfaru lahu, tidak diampuni baginya. Ini luar biasa Pak. Sehingga ada kesesuaiannya dengan bagaimana kita tuh wajib takut kepada syirik. Kalau kita tahu begitu besar bahaya syirik ini, begitu dahsyat dosa syirik di akhirat, tentu kita akan berusaha sekuat tenaga akan menjaga diri kita, keluarga kita dari syirik ini Pak. Sekarang saya ambil permisalan, ya. Suatu malam Pak, tiba-tiba rumah Bapak terbakar gitu Pak. Kemudian di rumah itu ada anak Bapak.
Pasti bapak akan berusaha sekuat tetangga bagaimana menyelamatkan anak yang ada di rumah tersebut. Ini baru api dunia, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya api akhirat? Pasti kita akan lebih berjuang lagi, karena api dunia cuma sementara di dunia aja. Kalau api akhirat karena syirik kekal selama-lamanya. Walaupun di rumah itu ada mobil bapak Fortuner, bapak ada, Pak. Nah, kalau bapak selamatkan Fortuner, anak bapak meninggal misalkan. Mana yang bapak selamatkan, Pak? Anak atau Fortuner, Pak? Ya kan? Ada pula yang jawabnya, kalau anak bisa buat lagi satu Fortuner aja. Jangan, Pak, ya. Itu bukan sikap seorang ayah yang cinta sama anaknya, ya. Pasti anak bapak yang bapak selamatkan gitu. Ini luar biasanya. Ini baru misalkan contoh api dunia gitu, Pak. Ini adalah syirik yang luar biasa. Sehingga kita betul-betul, ya, dalam masalah tauhid ini kita harus betul-betul waspada dan takut luar biasa. Wa hadza yujibu lil abdi shiddatal khaufi min hadzal dzambi alladhi hadza sya'nuhu. Dan ini, ya, ayat ini, ya, mewajibkan bagi seorang hamba shiddatal khauf, ya, mewajibkan baginya untuk sangat-sangat takut, ya, dari dosa ini, ya, yakni dari dosa syirik ini. Alladzi hadza, dan inilah keadaannya, ya, luar biasanya bahaya dari perbuatan syirik kalau seandainya seseorang itu meninggal dan tidak sempat bertobat dari syirik besar. Luar biasa, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua kata beliau, tadullu ala anna Ibrahim, menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim khafas syirka ala nafsihi, khawatir syirik menimpa dirinya, wada'allaha an yu'afiyahu minhu, dan beliau berdoa kepada Allah semoga dibebaskan darinya, yakni dari syirik tersebut. Famadzannu bighairihi, bagaimana, ya, bagaimana yang selain Nabi Ibrahim? Bagaimana kalau seandainya yang selain Nabi Ibrahim saja, ya, seorang Nabi Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, bahkan Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa tahan bakar. Meskipun dibakar dengan api yang berkobar-kobar, ya, namun beliau dengan izin Allah, Allah selamatkan. Bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, beliau sendiri takut kepada syirik yang menimpa beliau. Bahkan syirik itu sudah menimpa ayah beliau, sehingga beliau berdoa kepada Allah jangan sampai anak keturunannya ditimpa oleh perbuatan syirik, dengan doanya yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35. Ini kita hafal doa ini, Pak, ya, dan kita mesti berdoa juga dengan doa ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah patung, dari berbuat syirik ini. Ini doanya Nabi Ibrahim, menunjukkan beliau takut, beliau khawatir terhadap perbuatan syirik ini. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirki, dan kedua ayat, ya, yang pertama surah An-Nisa ayat 48 dan 116, dan surah Ibrahim ayat 35, dua ayat ini kata beliau, ya, tadullani ala wujubil khaufi, menunjukkan akan wajibnya takut dari perbuatan syirik, ya. Ini, Pak, jadi kita wajib takut dari perbuatan syirik. Enggak boleh kita kan, ya, enggak apa-apa lah itu, ya, dukun itu, ya, jangan gitu, ya. Berarti kita meremehkan gitu, Pak. Ya, karena ada juga orang-orang sekarang kan, itu kan budaya itu, Ustaz, katanya. Ya, di zaman Nabi orang berbuat syirik itu sudah menjadi budaya juga, Pak, bilang. Kenapa yang dimaksud dengan budaya? Suatu kebiasaan yang sudah turun temurun. Nah, itu menjadi budaya, ya kan? Kebiasaan suatu masyarakat yang sudah turun temurun. Kalau seandainya syirik, itulah budaya yang harus dirubah. Karena sekarang orang ingin membuat suatu, ya, doktrin, ya, suatu mindset, ya, bahwasanya yang namanya budaya nggak boleh lagi dikritik. Nah, seolah-olah budaya itu lebih suci dari Al-Quran gitu, Pak, ya. Kalau Al-Quran iyalah gitu, ya, itu adalah petunjuk Allah. Kalau budaya, warisan dari leluhur kita. Kalaulah leluhur kita itu bagus yang diwariskan, kita tidak menentang. Gotong royong bagus, sopan santun bagus, ya. Namun kalau sana yang diwariskan adalah perdukunan, ya, tentu kita tentang, ya. Sebagaimana dulu para wali Allah, para ulama kita dahulu juga menentangnya.
Bahkan Mbah Hashim Asy'ari aja, ya saya baca kitab beliau itu dalam salah satu kitabnya yang berjudul Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Itu beliau menentang, bahkan menentang Syiah ya, menentang ya kebatinan. Bahkan beliau mengatakan salah satu bentuk kesesatan yang terjadi adalah Syiah ya kan, disebutkannya Syiah dalam satu babnya. Kemudian kebatinan katanya. Ya kebatinan ini adalah orang-orang yang memang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, Pak. Kemudian ayat Al-Qur'an ini disalahgunakan. Ya kan? Kemudian timbullah ilmu, kalau di Minang di kampung saya itu, Pak, ilmu tahan basi ini, Pak ya. Artinya ilmu tahan kebal gitu ya. Itu Pak terkadang diambil ya mantranya dari ayat Al-Qur'an, Pak. Padahal ayat Al-Qur'an bukan seperti itu tujuannya gitu. Iya. Mantra supaya bisa kita nggak dilihat musuh gitu. Ada juga gitu. Ini orang kebatinan ini ya, orang kebatinan. Inilah mereka ini yang asal muasal dukun itu, Pak ya. Mereka sekarang sudah ada asosiasi ya kan. Iya, lagi disentil perbuatannya mereka ngamuk gitu. Iya, tapi kita nggak boleh mendukung, Pak. Siapa saja orang yang menentang perdukunan, kita di belakangnya gitu. Iya, meskipun terkadang ada non muslim. Walaupun dia non muslim tapi dia menentang dukun ya, kita nggak lihat non muslimnya, Pak ya, namun kita lihat ya bagus yang dia tentang, karena itu adalah sumber kesyirikan gitu. Di samping syirik ya, dia juga terkadang pembodohan juga, Pak ya, penipuan juga. Namun yang paling dosa itu syiriknya gitu ya, dosa syirik. Saya lihat ya, ada salah satu dukun yang diundang itu, Pak, itu jelas sekali syiriknya, Pak. Ya Syekhus Thaqalain deh, ya Abdul Qadir Jailani, dia berdoa kepada selain Allah, sudah jelas, Pak ya. Di situ nantinya jin kafir, syaitan menolongnya. Ketika dia sudah berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah ya, di situ nantinya ada bantuan dari jin. Ya, terkadang jin ini memprank dia juga. Rupanya tidak dibantu kan, suka-suka jin itu, Pak ya. Mungkin jin itu juga mau dia dipermalukan kan gitu. Namun intinya, Pak, itu banyak ya kesyirikannya. Terkadang syirik itu, Pak, dibalut dengan ayat suci Al-Qur'an. Namun diselipkan nanti, Pak. Kalau orang yang tidak teliti, seolah kan doa juga, Pak Ustadz, dia bahasa Arab juga. Iya. Jelas dia mengatakan iqdi hajati. Ya Abdul Qadir Jailani katanya. Ya kan? Iqdi hajati, tunaikan hajatku. Dia minta jelas, Pak, nauzubillah. Ya kan, amdidni katanya, akhisni katanya, beri aku pertolongan gitu kan. Itu Pak, saya lihat itu ya di potongan video itu kan, ketika dia memperagakan membacok temannya itu kan seperti itu. Ya Abdul Qadir Jailani akhisni katanya, amdidni, ya bantu aku. Ya qadiyal hajat katanya, padahal qadiyal hajat itu Allah, bukan Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ulama gitu, nggak boleh ya kan meminta berdoa kepada orang yang sudah wafat seperti itu. Itulah kesyirikan. Ini luar biasa, Pak ya. Di situ ya unsur-unsur kesyirikan yang diselipkan oleh para dukun ya kan, yang mengaku ya ilmu putih, mengaku ilmu hikmah. Ilmu hikmah enggak seperti itu. Ilmu hikmah itu enggak dipelajari ya, tidak ada bacaan-bacaannya. Dia hanya Allah berikan dalam bentuk karomah ya bagi orang soleh, dan tidak bisa diulang lagi. Seperti itu ya, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, Pak, fitnah akhir zaman ini. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayataini, apa faedah ya pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat dari bab al-khauf minasyirik, ya, takut kepada syirik itu. Faedah yang pertama, anna syirka a'dhamu dzunubi, sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar itu. Ya, Pak ya, enggak ada lagi dosa yang menandingi dosa syirik besarnya. Ya. Meskipun sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dosa yang paling besar dari syirik itu, yaitu seorang berkata-kata ya tentang Allah tanpa ilmu gitu. Ya. Namun ulama mengatakan itu bagian dari syirik juga gitu. Ya kan? Maka tidak keluar bahwasanya syirik dosa yang paling besar. Berkata-kata tentang Allah itu namanya dia sudah mempersekutukan Allah ya di dalam tasyri' ya, di dalam pembuatan syariat. Karena orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, bahkan dengan logikanya ya, dia bisa mengajak orang kepada suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah ya,
pada bid'ah yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu namanya bid'ah mukaffirah ya. Doa yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, doa dalam masalah akidah. Ini termasuk syirik gitu. Syirik dalam tasyri' ya. Syirik dalam syariat. Ya, dia meyakini bisa membuat syariat sebagaimana Allah SWT menurunkan syariat gitu, Pak. Jadi ini juga ulama mengatakan bagian dari perbuatan syirik gitu. Li'anna Allah Ta'ala akhbaru annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni bagi orang yang tidak bertobat darinya, yakni dari syirik besar itu, Pak. Ini luar biasa. Jadi Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Kemudian faedah yang kedua, annama ada syirki minadz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiati. Insyaallah ghafarahu ini ghafaralahu ya bila taubatin wa insya'a azaba bihi. Fa fi hadza dalilun ala khuturatis syirki. Sesungguhnya apa saja yang selain syirik dari perbuatan dosa, jadi dosa-dosa yang selain syirik, iza lam yatub minhu, apabila pelakunya tidak bertobat darinya lantas meninggal, dakhilun tahtal masyiah, maka dia masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, yakni dosa-dosa selain syirik dan selain pembatal-pembatal keislaman. Jangan syirik aja. Misalkan ada orang sekarang yang mencaci Allah, yasubbullah wa yusubbu Rasulullah, kemudian dia mencaci Nabi, ya kan? Walaupun dia enggak berbuat syirik, Pak, dia enggak percaya kepada syirik, namun ketika dia menghina Allah, mencaci Rasulullah, itu perbuatan bisa membatalkan keislamannya ya, kecuali dia nggak tahu hukumnya gitu, Pak ya. Namun ketika dia sudah tahu ya, namun ini juga tidak diampuni oleh Allah karena pelakunya tidak dihitung muslim lagi. Karena mencaci Rasulullah, bahkan mencaci syariat Islam, ini termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Maka penting, Pak, kita mempelajari buku apa saja pembatal-pembatal keislaman itu. Ya, banyak ya kita ulama membahasnya. Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu. Jadi yang beliau maksud adalah sesungguhnya dosa yang selain syirik dan yang selain pembatal-pembatal keislaman dan keimanan, kalau pelakunya meninggal, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya tanpa taubat. Tanpa taubat. Misalkan ada orang sekarang berzina, Pak ya, meninggal dia, nggak boleh kita katakan ini pasti masuk surga, enggak. Karena zina bukan dosa syirik, dan dia juga kita berhusnuzon ya. Dia mungkin menganggap zina itu haram gitu, maka bukan pembatal keislaman ya. Ya, namun dia terancam gitu, nggak boleh kita pastikan, Pak. Kalau orang meninggal ya, selain syirik ya, selain membawa dosa syirik besar, mencuri kayak ya kan, kemudian dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik dan pembatal-pembatal keislaman, kalau dia meninggal maka keadaannya itu, Pak, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuninya tanpa dia bertobat itu. Ya kan, dengan syafaat nanti ya, dengan izin Allah diberikan syafaat besar ya, syafaat yang uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi dia tidak membuat dosa syirik ya, berarti dia bertauhid gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk diberikan syafaat dari Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa insya azaba bihi, dan kalau Allah ingin ya, kalau Allah mau, Allah mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, namun dia enggak kekal. Namun dia tidak kekal di neraka karena sebab asbab tauhid yang ada pada dirinya. Fa fi hadza, maka ya di dalam ini, yakni di dalam ayat ini ya, dalilun ya, ada sebuah dalil ala khuturati syirki, menjadi dalil atas bahayanya perbuatan syirik ya. Karena perbuatan syirik, apalagi di sini maksudnya adalah syirik besar, Pak ya, ini luar biasa. Kalau pelakunya membawa dosa syirik ya, nauzubillahi min zalik ya, kita berlindung kepada Allah, Pak ya, semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik ini ya. Sekarang mungkin Bapak pingin ya surga gitu, Pak. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Masya Allah, syarat masuk surga itu tauhid ya, dan jauh dari syirik.
Maka kita jangan lupa berdoa dijauhkan dari syirik ini, Pak. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, Pak ya, sebagaimana yang kita bawakan tadi, beliau selalu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan syirik gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-khaufu minasyirki, ya, takut dari syirik. Ini berdasarkan dua ayat ini kita wajib takut dari, ya, kita wajib takut dari perbuatan syirik, wajib, ya. Fa inna Ibrahim alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa huwa imamul hunafai, dan beliau adalah imamnya orang-orang yang hanif, imamnya orang-orang yang lurus, ya, akidah tauhidnya. Walladzi kassara asnama biyadih, dan dialah orang yang pernah menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Lihat Nabi Ibrahim, Pak, asal muasal sebab beliau dibakar itu apa, Pak? Ya, karena waktu itu Raja Namrud, ya, presiden di zamannya atau raja, ya, waktu ada acara, ya, Nabi Ibrahim nggak hadir gitu, ya. Rupanya beliau waktu itu pergilah ke tempat, ya, peribadahan para penyembah berhala. Dihancurkannya berhala-berhala itu, Pak, dengan tangan, dengan kapak, ya. Kemudian setelah itu disisakannya satu berhala besar, disangkutkannya kapaknya di sini, ya. Nah, ini diceritakan dalam Al-Qur'an, ya, Pak, ya. Kemudian, ya, diusut curigalah, ya kan, Raja Namrud dan bala tentaranya, ini pasti pelakunya Ibrahim gitu, ya. Namun Nabi Ibrahim bantah, ya, dengan logikanya. Ya, jangan tanya saya, kata Nabi Ibrahim. Kalau seandainya kalian, ya, ingin, ya, menuduh, ya, tuduhlah patung itu. Nah, kemudian mereka mengatakan, mana mungkin patung itu bisa menghancurkan, kan nggak bisa bergerak dia. Nah, kalau seandainya patung itu tidak bisa memberikan mudarat, ya kan, bergerak, dan kenapa lantas kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Nah, itulah, Pak, ya, orang-orang musyrik itu terkadang tidak ini logikanya, Pak, ya, tidak main logikanya. Padahal agama Islam ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat gitu. Nah, ini juga pernah kejadian, Pak, ya. Jadi kami dahulu ada teman saya, ya, jadi teman saya sekarang di Qatar dia, ya. Jadi teman itu masya Allah, Pak, dakwahnya sangat menggebu-gebu, Pak. Jadi dimanapun dakwah, di jalan pun ada orang, ya kan, yang sudah azan, ya kan, orang masih lalu lalang, kan, diajak ke masjid gitu. Jadi kalau seandainya mereka mau menggunakan akal sehat, ya, nggak mungkin dia tidak menyembah Allah saja. Karena Islam itu betul, Pak, ya, sesuai dengan fitrah, agama fitrah gitu. Dan mereka itu taklid rupanya, iya. Kenapa orang hari ini, ya, masih dalam kekufuran, kesyirikan? Karena taklid, Pak. Taklid dengan orang tua, ya, orang tua saya gitulah gitu kan. Dari dulu memang seperti itulah kebiasaan kami gitu, ya. Sehingga tidak difungsikan lagi akalnya gitu. Ini luar biasanya, Pak, ya. Luar biasanya kesyirikan itu. Kemudian pelajaran yang keempat, masyru'iyatud du'a'i lidaf'il bala, disyariatkannya berdoa untuk menolak bahaya atau bala. Dari mana ini kita ambil, Pak? Dari doa Nabi Ibrahim. Karena syirik itu bala, Pak. Musibah yang paling besar itu syirik gitu. Sekarang ada musibah tsunami, musibah gempa, ya, musibah tanah longsor, ya, musibah kebakaran, ya, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan musibah ketika orang tertimpa oleh kesyirikan. Nauzubillah. Karena kalau seandainya kita sabar, terbenam kita ke dalam air, kalau sabar kita insya Allah syahid dunia namanya. Atau kita jatuh di kendaraan mati kita, insya Allah syahid, gitu, Pak, ya. Atau kita tertimpa runtuhan bangunan, ya kan, bangunan tinggi, meninggal kita, insya Allah syahid gitu. Tapi kalau kena syirik, nauzubillah, ancamannya kekal di neraka. Maka disyariatkannya kita berdasarkan doa Nabi Ibrahim tadi, surah Ibrahim ayat 35 itu, kita berlindung kepada Allah supaya diangkat musibah yang menimpa kita, yakni syirik itu. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih, karena sesungguhnya tidak ada, ya, kecukupan bagi seorang manusia itu dari Tuhannya. Artinya dia butuh Tuhan gitu. Dia itu, ya, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, Pak, ya,
Jangan pernah kita lupakan berdoa kepada Allah supaya dimatikan di atas Islam, supaya dimatikan di atas tauhid, dan supaya dimatikan jauh dari perbuatan syirik, ya kan? Dan kita juga berdoa kalau seandainya kita meninggal disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid. Kalau seandainya kita disolatkan berdasarkan hadis sahih ya, orang disolatkan oleh 40 orang yang mengerti tauhid, jauh dari syirik ya, maka ini akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal itu. Jadi alhamdulillah Pak ya, jemaah-jemaah kita sekarang itu jangan lupakan pelajaran tauhid Pak, ya kan? Jangan lupakan pelajaran tauhid ya. Memang ya fikih bagus juga Pak, ya fikih ibadah bagus ya, fikih keluarga bagus ya. Namun tauhid selalu harus kita prioritaskan, ya kan? Karena tauhid itulah perkara pokok ya, perkara usul dalam agama kita. Jadi kalau seandainya kita sekarang belajar apa Pak? Belajar ilmu hadis misalnya, belajar mustalah, kemudian kita belajar usul fiqh, kita belajar ulumul Quran, tafsir misalkan, ilmu qiraat, bagus, nggak ada salahnya, mantap Pak. Akan tetapi jangan kita lupakan pengajian, pembelajaran terhadap ilmu tauhid, karena tauhidlah perkara yang pertama dan yang paling utama, dan yang kelak ditanya oleh Allah ketika di kuburan kita, dan yang menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada dalil yang selanjutnya, masih dalam bab al-khawfi minasyirk, bab takut dari perbuatan syirik. Dalil yang kedua ini adalah dalil dari hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fil hadis, dan di dalam hadis ya, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Akhwafu, yang paling ya aku takuti gitu kan, yang paling ditakuti gitu. Ma akhafu alaikum, yang aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku, kata Rasulullah, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Fasuila anhu, kemudian Rasul ditanya tentangnya, yakni tentang syirik kecil yang mana gitu. Faqala riya'u, maka Nabi mengatakan riya. Lihat Pak, ulama mengatakan seperti ini. Kalaulah Nabi itu takut dengan syirik kecil, pasti yang besar jauh lebih takut. Ya Pak ya, itu namanya mimba bin aula, ya kan? Lebih utama lagi Nabi takut dengan yang besar gitu. Yang kecil saja takut, apalagi yang besar ya. Namun di situ Pak ada sebagian daripada ya ahli syubhat. Ya, ahli syubhat ini Pak orangnya lihai, bahkan hafiz Al-Qur'an gitu ya. Bahkan tidak jarang dari mengaku keturunan Nabi gitu ya. Nah, dia mengatakan seperti inilah, dia orang Arab Pak. Tepatnya dia asalnya Yaman, sekarang di Kuwait ya, sekarang di Kuwait, dan menjadi referensi. Saya nggak sebut nama ya kan. Kalau diupload dia nanti disomasi pula gitu ya. Jadi dia mengatakan seperti ini Pak ya. Ya syirik itu Nabi nggak takut katanya. Nggak apa-apa, apa namanya, janganlah terlalu banyak ya kan membahas syirik katanya. Kan ada Nabi hadis, Nabi mengatakan kepada sahabat, yang aku takutkan itu adalah dunia, bukan syirik. Hadisnya betul Pak. Namun sebagian orang sekarang ini Pak banyak mencomot-comot hadis gitu. Padahal manhaj, metode yang benar di dalam memahami agama ini adalah kita harus menggabungkan seluruh hadis-hadis yang ada. Jangan hanya pakai satu gitu. Kalau kita hanya pakai satu, seolah-olah hadis yang lainnya bertentangan, padahal sama-sama sahih. Hadis yang beliau pakai itu Pak, hadisnya sungguh kuat juga Pak ya. Namun pemahaman, nah di situnya butuh kita pemahaman yang benar gitu Pak ya, di dalam memahami dalil. Dalilnya hadis juga Pak ya. Dalilnya adalah hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Uqbah bin Amir ya. An Uqbah bin Amirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman, dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Rasulullah pada suatu hari keluar ya. Fa shalla ala ahli Uhudin, beliau salat untuk para sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Salatahu alal mayyit ya, untuk menyolatkan ya salat jenazah kepada sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Tsumman sarfa ilal mimbar, kemudian setelah itu beliau berpaling dan naik mimbar. Faqala, lantas beliau bersabda, inni faratukum,
sesungguhnya aku mendahului kalian ya ke haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi atas kalian. Beliau waktu itu berbicara kepada sahabat-sahabat beliau yang sudah lama masuk Islam, yang sudah kuat tauhidnya. Jadi konteksnya beliau sedang berbicara dengan sahabat-sahabat beliau yang besar ya, yang yang ahli ilmu ya, yang kuat akidahnya. Inni wallahi la anduru ila haudil ana, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, demi Allah, la anduru, benar-benar sedang melihat ya, ila haudi al-ana, kepada telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar ya, telaga yang Allah telah buat khusus kepada Nabi dan umatnya. Barang siapa dari umat Nabi yang minum telaga ini selama-lamanya tidak akan haus, dan otomatis ya insya Allah dia akan selamat di akhirat kelak gitu. Wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ardi, dan sesungguhnya aku, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan perbendaharaan ya, perbendaharaan kunci-kunci dunia. Artinya kalau Nabi mau, Nabi bisa menjadi kaya raya gitu Pak ya. Allah berikan beliau dunia, bahkan kunci-kunci pembendaharaan emas kehidupan dunia semuanya gitu Pak. Wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku. Ini dalil yang diambil oleh ahli syubhat ini Pak ya. Wallahi, demi Allah, ma akhafu ba'di an tusyriku, aku tidak takut setelahku ini kalian berbuat syirik katanya. Walakin akhafu, akan tetapi yang aku takutkan, antana fasufia, kalian itu berlomba-lomba terhadap kehidupan dunia. Kata beliau, ini Nabi nggak takut syirik itu sebenarnya. Yang Nabi takutkan adalah orang berlomba-lomba kepada perbuatan kepada perhiasan dunia. Maka kita katakan, bagaimana dengan hadis Nabi yang lain? Yang seperti hadis ini hadis sahih juga. Nabi mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar gitu ya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku adalah syirik kecil gitu. Ya kan? Dan hadis-hadis yang lainnya, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahayanya perbuatan syirik. Maka dijawab oleh para ulama, hadis ini adalah menunjukkan kekhususan waktu itu saja. Menunjukkan kekhususan waktu itu saja. Karena Nabi waktu itu berbicara kepada para sahabat. Jadi para sahabat yang kuat akidahnya, ya banyak fitnah yang terjadi setelah mereka adalah terkadang karena perkara dunia, bukan karena perkara kesyirikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam hadis ini Rasul mengatakan ya, sahabat mengatakan, Uqbah bin Amir yang mengatakan bahwasanya Rasul sholat mayit terhadap Uhud. Makanya ketika kita baca syarah hadis ini, yang pertama itu adalah kekhususan oleh orang sahabat yang meninggal ketika perang Uhud saja. Ini dari yang pertama saja para ulama sudah mengatakan sholat jenazah yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang yang meninggal ketika perang Uhud ini khusus di itu saja. Tidak orang yang meninggal yang lainnya di perang yang lainnya seperti itu. Karena di dalam syariat Islam, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu melarang seseorang itu memandikan orang yang meninggal di peperangan. Bahkan tidak boleh dikafani, wala yukafanu, ya kan? Dia dikuburkan begitu saja tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Dan ini khusus ya. Demikian juga tentang Nabi mengatakan, ya kan? Wallahi ma akhafu min ba'da wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di gitu. Ya, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sungguh demi Allah aku tidaklah takut ya kan kalian berbuat syirik setelahku. Maka kalian di sini ya yang menjadi khitabnya Rasul SAW itu adalah para sahabat, bukan secara umum. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa dikatakan bukan secara umum? Karena ada hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW itu takut sahabatnya tertimpa daripada yang namanya kesyirikan. Makanya ulama mengatakan, jadi seseorang itu nggak boleh Pak memutuskan sebuah hukum itu dengan satu hadis saja gitu ya, tanpa dia mengumpulkan jalur-jalur hadis yang lain ya. Makanya penting kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama Pak ya.
Kalau kita baca hadis, karena ada juga sebagai ikhwan ya, tahu hadis satu ya, langsung dipukul sama rata. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ya kan, maka kita harus kembali kepada pemahaman para ulama, karena para ulama lah nanti mereka yang ahli hadis yang mengumpulkan jalur-jalur hadis tersebut. Nah, gitu, Pak. Kayaknya menyaut ya, Pak ya. Masya Allah. Ya, toib ya, karena sudah masuk waktu isya ya. Mungkin ya kita cukupkan dahulu pembahasan kita sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.